Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, shalawat salam kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah mempertemukan kita setelah tadi malam kita bertemu di tempat yang sama ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah, sebagai mutiara, yaitu pendulangan mutiara-mutiara ibadah dalam bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, sahabat Rasulullah Ka'ab bin Ujrah berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Falamma raqiya dariyatal ula qala amin. Thumma raqiya saniyata faqala amin. Thumma raqiya salisata faqala amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Qala lamma raqitu dariyatal ula ja'ani Jibrailu faqala saqiya abdan adrakah Ramadan fansalakha minhu walam yufar lahu faqultu amin. Tsumma qala saqiya abdan adrakah walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al jannah faqultu amin. Tsumma qala saqiya abdan dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Maksudnya begini, pada saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah ketika kedatangan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril ini berkata tentang sesuatu, yaitu pada dikatakan pada perkataan pertama, Rasulullah tiba-tiba langsung menjawab amin. Pada ucapan yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini, Rasulullah kemudian juga menjawab amin. Dan pada ucapan yang ketiga pun yang diucapkan oleh malaikat ini, Rasulullah pun menjawab amin. Dengan 3 kali amin ini kemudian bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, kenapa ya Rasul paduka mengucapkan amin, ada apa ini? Nah, maka kemudian Rasulullah menyampaikan, apa kata Rasulullah? Yaitu malaikat Jibril telah berkata, apa? Yang pertama, celakalah barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan nilai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang itu sampai akhir bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ucapan yang disampaikan, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, celakalah, apa yang disampaikan, yaitu orang-orang yang dia memiliki orang tua, baik masih ada kedua-duanya ataupun salah satunya, tetapi ternyata keberadaan orang tuanya itu tidak mengantarkan dirinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian menjawab amin. Kemudian yang ketiga, celakalah, kata malaikat Jibril, yaitu orang-orang yang ketika diucapkan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengatakan amin. Dari 3 statement ataupun ungkapan laknatan dari malaikat Jibril ini kemudian Rasulullah mengatakan amin. Tentunya ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Bagian yang pertama adalah berkaitan erat dengan siam Ramadan. Subhanallah, kalau tadi malam saya di atas mimbar ini menyampaikan hadis Rasulullah pula, bahwa ada cerita raja yang membawa anggotanya, membawa bala tentaranya untuk menyeberangi sungai. Itu kan ada 3 kelompok yang tadi malam yang saya sampaikan. Pertama adalah
Raja ini kan memerintahkan untuk mengambil apa yang dia injak ketika menyeberangi sungai itu. Tetapi dia sama sekali tidak mengambil apapun. Dia hanya berpikir bahwa untuk apa ngambil, berat-beratin beban saja katanya. Kemudian ada kelompok dua, sebagian dia ambil, asal ngambil sedikit-sedikit. Maka yang kedua ini pun juga ternyata memang membawa apa yang diperintahkan oleh sang raja. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Ketika dia ada di daratan setelah menyeberangi sungai itu, kemudian ditanya, keluarkanlah apa yang kamu ambil. Ternyata subhanallah, yang ada itu adalah yang diambil itu ternyata berisi emas, intan berlian yang kilau kemilau. Kan begitu. Yang terjadi apa? Bagian yang golongan pertama kan dia menyesal. Menyesal karena tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, menyesal juga karena dia mengambilnya hanya sedikit-sedikit. Yang ketiga, menyesal juga. Kenapa? Karena kantong yang dibawanya juga terlalu kecil. Artinya jemaah rahimakumullah, kalau kita runut dengan cerita yang tadi malam, betapa kita akan menjadi orang yang celaka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Akankah ini akan kita dapatkan seperti itu? Kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena kita kurangnya sikap, kurangnya keberhati-hatian dalam melaksanakan siam Ramadan ini? Ataukah kita akan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini untuk mendulang nilai mutiara-mutiara ibadah yang tentunya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari doa malaikat Jibril yang menyampaikan bahwa orang yang mendapati bulan Ramadan dia akan celaka apabila dia tidak mendapatkan ampunan. Jamaah, ini adalah merupakan suatu pilihan. Maka, karena merupakan pilihan, tinggal kembali kepada kita. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya. Saya menyampaikan kepada diri sendiri serta jamaah sekalian, ayo kita manfaatkan Ramadan semaksimal mungkin untuk ibadah. Ayo, usahakan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebajikan dan kebajikan. Ibadah itu bukan hanya karena kita melaksanakan puasa itu saja, tetapi melaksanakan sholat malam, tadarus, qiraatul Quran, infak sedekah, ataupun amal ibadah yang lain yang mendukung aktivitas-aktivitas positif dalam rangka ibadah sosial dan lain sebagainya, itu yang termasuk nanti salah satunya yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan celaka orang yang memiliki orang tua tetapi dia tidak mengantarkan orang tua yang ada itu kemudian menyebabkan kita masuk surga. Maksudnya adalah apabila ada orang dalam mengarungi kehidupannya, kemudian dia mendapati orang tuanya masih sehat, masih hidup, masih ada sampai usia renta, kemudian dia tidak mampu membuktikan pengabdiannya, tidak mampu rasa baktinya kepadanya, sungguh dia celaka. Apalagi kemudian orang tuanya disia-siakan atau mungkin ditelantarkan, bahkan dibiarkan berkeliaran di pinggir jalan untuk meminta-minta karena untuk sesuap nasi si orang tua itu karena anaknya tidak peduli. Maka jamaah rahimakumullah, sungguh siapapun orangnya, walaupun dia mungkin aktif ke masjid, kalau membiarkan orang tuanya seperti itu, tidak menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya, dia akan celaka. Dan ini pun diaminkan. Ingat, aminnya Rasulullah itu bukan sembarang orang. Rasulullah adalah Rasul yang maksum, yang doanya makbul, yang tidak ada tertolak satupun doa-doa Rasulullah SAW. Kalau sudah diaminkan, hanya karena kita tidak mau berbakti kepada orang tua, maka jangan diharap kelak kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya ada orang tua kita kemudian tidak makan, lebih baik kita tidak makan, kita dahulukan orang tua. Kalau memang hanya itu, jangan kemudian egois ataupun bahkan mungkin kita sama sekali tidak peduli kepada orang tua kita. Ini bagian yang kedua yang harus kita perhatikan. Insya Allah kita mungkin yang jauh orang tua kita, maka paling tidak berikan kabar gembira kepada orang tua kita yang non jauh di sana. Entah itu hanya sekedar sapaan assalamualaikum. Bukankah sekarang ini sangat mudah, yaitu alat komunikasi. Kalau orang tua saat ini karena mungkin di pedesaan, yang mungkin karena beliau tidak kuat membeli HP, maka kita yang harus membelikannya. Komunikasilah dengan orang tua, sering-seringlah untuk minta ampunan,
dan doa kepadanya untuk mendapatkan sebuah ridho darinya. Karena ridho Allah bergantung kepada kedua orang tua kita. Apalagi saat ini, insya Allah kita tahun ini, Ramadan ini atau Idul Fitri ini kita tidak bisa berkunjung untuk pulang kampung. Bahagiakan dia walaupun dari jauh. Bahagiakan dia walaupun hanya mungkin transfer uang yang sedikit, tetapi itu sangat bermakna dan sangat berarti. Hakikatnya orang tua itu tidak ingin mendapatkan, tidak mengharapkan balasan apapun dari kita, tetapi wujud perhatian sekecil apapun itu yang akan mampu mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena ridho dan barokah dari kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah tidak mengatakan amin ketika disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengucapkan sholawat kepadanya. Padahal satu-satunya hamba Allah Rasulullah yang mampu menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah itu hanya Rasulullah. Tidak ada yang lain. Bukan orang tua kita dalam konteks sesama manusia. Walaupun orang tua kita sudah ridho, tetapi kalau kita tidak pernah dekat dengan Rasulullah, tidak pernah bersolawat dengan Rasulullah, bahkan ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dia pelit, kikir, medit, tidak mau mengucapkan sholawat kepadanya, maka tidak akan pernah kita akan mampu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, perbanyak sholawat dimanapun dan kapanpun. Biasanya memang setiap mubalik itu dalam ceramahnya pertama mengucapkan mari kita panjatkan puji syukur. Yang kedua sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, kan begitu kan? Nah kalau kita mengucapkan mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, berarti itu belum bersalawat, hanya menghimbau. Maka ketika ada sebutan Nabi Muhammad, jawab langsung Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaih. Jawab langsung. Nah itu yang dimaksud dengan bersalawat. Jadi bukan diam gitu ya. Kemudian maka pantaslah kalau Rasulullah mengatakan orang yang paling pelit itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan salawat kepadaku ketika namaku disebut, kata Rasul demikian. Nah ini jamaah rahimakumullah, tentunya dari semua yang tiga hal ini sebagai penambah dari pengetahuan kita tentang Ramadan. Setelah bagian pertama ketika khutbah saya menyampaikan tentang bagaimana menyambut dalam bulan Ramadan, tadi malam juga saya sampaikan yaitu tentang Ramadan, tentang mutiara ibadah sebagai mutiara yang akan melengkapi aktivitas Ramadan. Saat ini pun saya mengingatkan untuk diri saya menyampaikan hadis Rasulullah tentang tiga perkara yang diaminkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita lebih cerah lagi dalam mengarungi ibadah Ramadan ini, sehingga benar-benar apa yang diharapkan oleh Allah, janji Allah dalam Al-Quran, agar kita atau mudah-mudahan kita mendapatkan nilai-nilai ketakwaan itu dapat kita raih. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai informasi, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingin mengulangi apa yang saya sampaikan selama 2 kali, bahkan 3 kali ini, maka silakan dibuka di channel YouTube Misbahul Munir Bontang. Di situ sudah saya sampaikan dan sudah saya langsung upload. Termasuk ceramah tadi malam sudah ada di channel YouTube. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan senantiasa memberikan nilai keberkahan dari puasa Ramadan yang kita tunaikan. Dan pada akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.